proses. Oke, sorry. Nah, ini udah kirim ya. Ini yang tadi, ini sekarang gitu. 31 ini 31 ini 031 tuh. Langsung kita kirim file ini ya. Nah, ini file telah itu dalam antrian untuk dikirim, menunggu 2,46 detik. Nah, ini nanti langsung otomatis terkirim ya. Namanya juga sama, invoice/jaya.pdf. Kita coba download. Ini udah terkirim ke WhatsApp, misalkan Excel misalkan atau PDF, kebanyakan sih PDF ya buat kayak invoice gitu. Ini simulasinya kayak gini gitu. Jadi kalian nggak usah kayak ngedaftar kayak WhatsApp yang bisnis berbayar gitu ya, untuk sekedar misalkan belajar atau mau mencoba gitu ya. Nah, itu bisa kalian lakuin. Kita akan membuat sebuah kayak service kecil ya, untuk pengiriman pesan WhatsApp secara otomatis gitu. Ini biasanya sih dipakai ketika kita membuat kayak e-commerce gitu ya. Terus nanti kan invoice-nya itu dia butuh dikirim ke misalnya nomor WA customer gitu. Nah, kita kan memanfaatkan service ini untuk mengirimkan invoice itu secara otomatis ke nomor customer ya. Jadi kita langsung aja implementasiin. Jadi kalian bikin dulu sebuah folder buat project ini. Saya akan simpan di media project. Saya akan kasih nama. Saya bikin dulu foldernya. Sekarang di sini WA sender ya. cd WA sender. Oke, langsung aja buka pakai VS Code supaya lebih mudah ya. Oke, kita balik lagi ke. Nah, di sini saya udah bikin ya, udah ngerangkum gitu. Jadi di sini kita akan pakai yang namanya Node.js, Express.env, WhatsApp Web, dan juga QR Code Terminal. Jadi flow-nya sih simpelnya gitu, kita pakai sebuah dependensi yang namanya WhatsApp Web. Nah, nanti ini yang akan bekerja di belakang layar gitu ya, untuk mengirim invoice ke nomor WA si customer gitu. Oke, kita langsung aja di sini bikin package.json. Tapi kalian bisa langsung aja sih ke terminal, terus pakai npm ini kan buat menginisialisasi npm-nya. Di sini package namanya version description, kita ambil yang default aja ya. Ini guys. Oke, nah di sini kita samain package detailnya sama ini. Kita buka dulu ini. Nah, langsung aja sih. Ini kayak tipe modul script ini udah ada, jadi kita copy aja langsung paste sih. Nah, paste di sini. Oke, selanjutnya di sini kita butuh ini buat teman-teman kayak key secret gitu, jadi langsung aja bikin untuk karantina ini untuk buat sama API. Ini beda sih, kalian ganti ke suka kalian gitu. Contohnya di sini saya ganti kode worshipper. Oke, selanjutnya di sini ada WhatsApp.json .js ini buat phone. Nah, di sini kita ada bikin ini queue ini kayak semacam kita bikin antrian gitu. Jadi ketika misalkan ada beban yang sangat banyak, misalkan dalam suatu waktu nanti ada customer langsung yang ngecek pakai itu kan otomatis nanti berat ya, otomatis sampainya gitu, caranya pakai ini gitu supaya nanti itu ngantri, jadi kirim itu satu-satu, dan juga meminimalisir untuk diblokir dari via WhatsApp, jadi aman. Oke. Selanjutnya ini ada middleware juga, misalkan nanti kan kalian harus login dulu atau apa itu,
kayak rancangan itu ada middleware keamanan juga sih supaya nggak spam gitu. Jadi kayak ini nggak spam kirim voice atau pesan sembarangan. Oke, di sini mendukung ada Indraya karena dari sisi juga yang saya bikin ini supaya lebih cepat lebih juga sih. Juga nanti kalian bisa lihat langsung ke website ini gitu ya. Saya ini saya juga di deskripsi. Nah sebenarnya ini juga bisa kalian sesuai lagi sama kebutuhan kalian. Jadi misalkan kalian mau nambah itu kirim file Excel kah atau file apa itu bisa disesuaikan lagi gitu ya. Nah, cuma untuk case ini saya rancangin untuk pengiriman message pesan sama file yang itu bentuk PDF. Nanti kita coba kirim. Ini contoh penggunaan klien HTTPS. Sebenarnya kalian mau bikin juga boleh, mau nggak juga boleh. Ini tujuannya itu buat cek ya, atau buat tes kalau kalian tahu ini menurut kalian aplikasi Postman. Cuma kalau pakai Postman itu kan ribet ya, install dulu dan lain-lain. Kalau ini saya tinggal install di sini. Nah ini nih, namanya itu REST client. Jadi kalian misalkan kalau nggak mau download aplikasi Postman atau yang lainnya gitu ya buat pengecekan HTTP request, itu kalian bisa pakai referensi dari PS Code ya, namanya REST client. Ini mudah gitu. Kalian tinggal install, terus langsung ya kalian bisa langsung bikin file untuk pengetesan HTTP request gitu. Saya langsung aja saya bikin contohnya ya, di project tekan ke sana yes. Nah ini saya kopi di sini. Nah di sini ada beberapa root atau pengiriman. Jadi di sini kayak variabel gitu ya buat linknya. Ini API, path, target number. Nah ini nanti kalian bisa sesuaiin gitu. Jadi target number ini itu nanti kalian ambil dari e-commerce ini misalkan yang kita ambil data customer, nomor WhatsApp-nya gitu. Nanti tinggal di sini sudah ada API key, terus ada DNS juga ini sebenarnya buat keamanan aja gitu. Nah, nanti misalkan kalau udah cocok API key-nya nanti bisa dikirim ke nomor ini gitu atau nomor customer-nya gitu. Cuma untuk saat ini jadi si service ini tuh pisah gitu. Dengan kata lain nggak disatuin di dalam e-commerce mini kalian gitu. Jadi e-commerce mini kalian ya jadi sebuah website atau aplikasi yang terpisah. Nah ini servernya ini berjalan di beda hosting gitu. Oke langsung aja ya kita jalanin. Cuma kita harus install dulu referensi ini gitu ya. Oke, hide ya. Cuma kalian bisa anulir aja gitu. Soalnya ini enggak error yang begitu gimana gitu. Jadi saya clear dulu aja di sini. Langsung kita coba jalanin ya. Cuma kalian pastiin dulu nih di sini nih. Ada script yang namanya start ya. Dia ngejalanin map terus app.js yang ngejalanin file ini gitu. Oke, berarti udah benar. Selanjutnya langsung aja kita coba ya. Berarti di sini npm run start karena di sini juga start. Oke, nah di sini ada tunggu klien WhatsApp siap sebelum mengirim pesan.
Jadi sistemnya itu kayak gini. Misalkan nanti kalian itu kan bingung ya, ini uh, nomor yang akan mengirimkan info itu nomor apa gitu. Jadi kita itu harus kayak prepare gitu, punya satu nomor WhatsApp untuk pengiriman invoice secara general ya, atau secara keseluruhan gitu. Jadi nah kalian nanti bisa scan langsung di sini. Nah ini 100% jamin saya aman gitu ya, karena scan ini sih sebenarnya kayak kalian login aja biasa di WhatsApp gitu. Nah cuma ini bedanya di terminal gitu, jadi ada QR code-nya di terminal ini gitu. Nah ini tuh bisa dilakukan ya pakai ini QR code terminal bantuannya gitu. Nah dan juga ada WhatsApp web. Nah ini fungsi WhatsApp web di sini itu, jadi ketika kita nanti ini saya scan ya, nanti itu kan login ke WhatsApp saya gitu. Nah nanti si WhatsApp web ini itu kayak semacam ngebuka browser gitu ya, WhatsApp langsung, dan ngirimin ke nomor yang ini. Bentar, nah yang ada di request aplikasi ini, nah ngirimin ke nomor yang ini gitu, target number. Jadi dikirimin itu pakai nomor WA saya gitu. Sebenarnya ini tuh simpelnya kita ngirim aja otomatis gitu. Sorry, kita ngirim aja manual gitu. Nah, cuma bedanya ini dilakukan oleh WhatsApp web ya, dan juga QR code terminal. Jadi seakan-akan itu otomatis gitu. Cuma kalau kita bedah lagi secara mendalam, itu nggak otomatis gitu ya. Itu sebenarnya manual, cuma dilakukan pakai dependensi ini. Jadi, nah kekurangannya juga ada kekurangannya gitu ya. Di sini tentunya ada version, jadi ketika misalkan nanti ada WhatsApp update, nah itu kita harus benar-benar melihat ini sih, dua dependensi ini gitu ya. Jadi kalian harus sering-sering lah update gitu. Misalkan kalau ada WhatsApp update nih dari web ya, nah ini kalian sering-sering ini, karena misalkan nanti kalau ada query atau kelas misalkan tersimpul di website WhatsApp-nya itu yang berubah gitu ya, nah itu akan sangat impact gitu ya ke service ini gitu. Jadi ini sewaktu-waktu nanti ke depannya itu akan bisa tidak akan digunakan gitu. Nah, jadi kalian harus benar update ya, harus fokus di dua dependensi ini. Oke, kita langsung aja coba ya, QR code silakan scan. Saya akan scan di HP saya. Jadi kalau udah login, jangan ini kalian bisa langsung kirim gitu ya. Jadi login ini tuh tersimpan di sebuah session atau cookie gitu. Nah ini saya coba masuk. Nah ini udah masuk ya. Nanti kalian tunggu sebentar ketika udah scan di WhatsApp kalian. Nah nanti ada bacaan kayak gini, kalian WhatsApp sudah siap gitu ya. Nah ini buat melihat kayak simulasinya, saya langsung aja buka WhatsApp saya gitu ya. Di sini saya akan coba lihat ya. Nah di sini oke, saya akan coba kirim. Di sini buat ngetesnya kalian bisa pakai ini request atau TP. Kita coba kirim pesan dulu ya. Nah jadi di sini kirim pesan teks nih. Coba saya ganti dulu nomornya. Oke. Nah di sini PLQ-nya sama ini kayak yang ada di MNV ya. Nah ini pasti di sini. Oke, kita coba kirim ini ya. Pesannya, halo, pesan ini dari engine yang aman. Oke, kita kirim. Nah, di sini statusnya 202, yang dimana sukses. Pesan berhasil dikirim. Kita coba lihat di WhatsApp. Nah, ini langsung kirim secara otomatis gitu ya. Jadi kalian mau ubah-ubah, nah si pesan ini gitu ya. Misalkan di sini contoh, terima kasih telah melakukan transaksi di e-commerce, misalkan Jaya, misalkan e-commerce Jaya ini gitu. Kita coba kirim ya. Nah, ini udah kirim, langsung terkirim ya.
terima kasih telah melakukan transaksi di e-commerce Jaya ini gitu. Nah nanti misalkan setelah pesan kayak terima kasih bla 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 gitu ya, nanti ada price nya, ada yang lainnya gitu. Terus nanti kan ada file buat invoice. Nah kita akan kirim pakai ini, jadi ini untuk pengiriman filenya gitu ya. Nanti kalian bisa kirim secara langsung gitu ya, teks sama si filenya sekaligus gitu. Cuma buat ini kita coba satu-satu gitu. Jadi dipisah gitu. Oke langsung aja saya akan coba kirim ini ya. Nah cuma sebelum itu untuk filenya, nah ini simulasi ya, balik lagi nanti kalian sebenarnya kalau ini contoh e-commerce ini gitu ya, nanti ada kayak pembuatan invoice, misalkan di dalam filenya itu ada nama, nomor WA gitu ya, dan data-data lain customer gitu, dan juga price dan yang lainnya gitu, produk dan yang lain. Nah itu kalian bisa simpan misalkan di dalam file itu, terus kasih nama PDF. Ini saya akan coba ya, namanya itu misalkan invoice Jaya .pdf. Nah ini kita harus bikin ini nih, harus bikin file ini, nanti kita simpan itu di dalam file public ya. Jadi saya bikin dulu file public ya, harus ada ini. Nah buat contoh itu kalian coba aja cari file PDF. Contohnya saya akan pakai file ini. Bentar. Nah contohnya ini ya, ini saya akan copy, kalian paste aja di public ini. Oke, terus kalian jangan lupa namanya itu samain kayak ini ya, kita benar-benar sama gitu. Untuk misalkan pesanan, ada nomor pesanannya misalkan TRX TRS 001 misalkan Jaya, terus tanggalnya 27 0710 25 misalkan. Nah ini bisa kalian atur dan lainnya gitu. Nanti ini tuh akan kekirim file kita, jadi kita bisa kita salah simpan filenya, jadi harusnya di dalam folder files baru dimasukin si file PDF ini ya. Oke langsung aja kita coba lagi jalanin. Nah di sini ada bacaan klien WhatsApp sudah siap. Nah kalau sudah ada bacaan ini berarti kalian bisa langsung kirim. Kita coba kirim lagi ini teks ya. Sukses. Oke sorry. Nah ini udah kirim ya, ini yang tadi, ini sekarang gitu 31, ini 31, ini 031 tuh. Langsung kita kirim file yang ini ya. Nah ini file telah dimiliki dalam antrian untuk dikirim, menunggu 2,46 detik. Nah ini nanti langsung otomatis terkirim ya. Namanya juga sama, invoice/jaya.pdf. Kita coba download. Ini udah terkirim ke WhatsApp, misalkan Excel misalkan atau PDF, kebanyakan sih PDF ya buat kayak invoice gitu. Ini simulasinya kayak gini gitu, jadi kalian nggak usah kayak ngedaftar kayak WhatsApp yang bisnis berbayar gitu ya, untuk sekedar misalkan belajar atau mau mencoba gitu ya. Nah itu bisa kalian lakuin. Cuma kalau misalkan kalian udah masuk ke ranahnya misalkan kayak bisnis gitu ya, perusahaan kalian gitu ya, bisnis apapun misalnya gitu, itu sih saya saranin kalian pakainya langsung aja yang resminya ya, WhatsApp bisnisnya itu langsung resmi. Soalnya pasti ketika kalian pakai servasi ini itu nanti ada konsekuensinya ya. Misalkan kalian nggak bijak menggunakan kayak servasi ini, malahan kalian misalkan digunakan untuk spamming atau yang lainnya gitu. Nah itu bisa aja gitu ya, WhatsApp nanti akan memblokir kalian secara permanen gitu. Itu sih konsekuensinya ya. Jadi disesuaikan lagi sama kebutuhan kalian masing-masing gitu ya. Jadi kalian nanti bisa langsung aja buka file ini dan ikutin cara dari video ini ya. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin dari awal sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Oke mungkin dari saya cukup sekian ya.
misalkan nanti kalau kalian ada pertanyaan atau hal yang lainnya, saran dan yang lainnya, itu bisa kalian simpan di komentar gitu ya. Dan juga beri kayak saran gitu untuk kedepannya, bagusnya kalian lebih suka bikin apa sih gitu di surprise, misalkan pembuatan surprise kayak gini, atau misalkan langsung real projectnya gitu, project besarnya gitu. Nah, kalian komen aja di bawah ya. Oke, see you the next video. Bye.